Malam Pak Iwan. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Pak Emon Ya, mau ngobrol sama-sama, apa? Mau ngobrol apa nih siang ini? Iya, itulah Pak Iwan. Sesuai yang saya WA sama Pak Iwan itu kan, saya minta waktu Pak Iwan. Ada yang saya mau sampaikan. Pak Iwan, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Pak Emon gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Jadi kalau Pak Iwan udah sehat, insya Allah ada lah ya waktu untuk kita berdiskusi gitu. Itu yang sesuai yang saya WA sama Pak Iwan itu, Pak Iwan, mengenai apa kegiatan pembelajaran saya di sekolah, Pak Iwan. Karena baru yang saya temukan di kelas itu sendiri, ternyata di kelas itu ada satu anak, dia tidak bisa dibilang dia tidak tidak normal, cuma memang sekolah yang tempat saya mengajar ini juga menerima anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Dia tidak cacat fisik, cuma kayak mau masuk ke lingkungan yang sama dengan anak-anak pada umumnya gitu. Jadi kira-kira ini itu Pak Iwan. Oh, jadi seperti itu. Kebetulan obrolan kita ini obrolan yang singkat. Jadi dari akhir obrolan kita nanti, apa yang Pak Emon ingin hasilkan? Ya, yang saya inginkan dari obrolan ini, Pak Iwan, solusi agar anak ini merasakan suasana pembelajaran di kelas itu sama-sama mendapatkan hasilnya itu sama dengan teman-temannya gitu. Karena kalau contohnya anak ini kita kasih namanya si Hafiz gitu kan. Si Hafiz ini nih dia menulis mau, cuma ngomong dia yang agak-agak nggak teratur gitu. Jadi saya memang agak kesulitan juga untuk menghadapi, sementara jumlah siswa di kelas itu kan 30, tidak mungkin saja saya fokus untuk mendampingi dia terus gitu. Sementara anak yang lain butuh saya dampingi juga untuk pembelajaran itu, Pak Iwan. Jadi selama hari ini sebelumnya seperti apa dia di kelas dengan Pak Emon? Kalau di kelas itu dia tidak mengganggu, cuma kalau dia ngomong itu asal nggak jelas gitu kan. Kadang dia ngomongnya kayak gitu dia ngomong kan. Jadi pernah saya deketin gitu kan. Jadi saya satuin ada apa gitu kan. Jadi memang harus dipelan-pelankan. Jadi kalau saya ngomong cepat aja ada apa gini, tapi dia meresponnya seperti itu nggak jelas yang disampaikannya gitu kan. Jadi Pak Emon sendiri inginnya seperti apa ke depannya? Ya, komunikasi ini sih, maksudnya komunikasi itu saya agak kesulitan. Mau anaknya apa sih gitu pas lagi belajar gitu kan. Menulis, semuanya menulis. Nah, di lapangan pun demikian, cuma komunikasinya saya nggak tahu mau anak ini apa gitu. Kadang dia datang dia pergi ke depan, di coretnya itu papan tulis. Jadi saya ini aja, saya persilahkan aja, nggak saya larang, saya persilahkan aja. Yang penting pelajaran tetap jalan, dia masih sibuk situ, cuma kasihan dianya sih, jadi pelajarannya nggak dapat gitu. Jadi kalau yang saya tangkap ini permasalahan komunikasi yang tidak sampai, ya kan? Ya. Komunikasi yang tidak sampai. Kira-kira Pak Emon sudah coba memfasilitasi dengan inklusi dia kan berkebutuhan khusus ini, dengan memberikan dia
ruang atau tempat untuk bisa mengakomodir dengan kebutuhan dia seperti itu, supaya dia juga bisa mendapat perlakuan yang sama lah kira-kira dengan anak-anak yang lain gitu. Sudah pernah dicoba? Ke sekolah, ke kepala sekolah udah pernah disampaikan juga. Cuma yang orang yang datang ke sekolah itu tidak rutin dalam, bisa jadi dalam sebulan itu nggak datang gitu. Memang pernah didatangkan, cuma belakangan ini tidak ada lagi gitu. Jadi ya seperti itu aja sih, berlangsung kegiatan pembelajaran di kelas itu ya seperti itu. Kalau misalnya ada dulu yang kayak konseling itu, cuma nggak solusi juga dilihat dari anak itu sendiri, macam seperti ketakutan kalau dipanggil ke ruang BK gitu. Jadi sudah berapa lama kita bilang tenaga bantuan lah ya, dari luar ya? Iya. Tenaga bantuan. Iya, dari luar. Biasanya memang. Itu dari mana itu? Dia nggak perlu sebenarnya yang kayak orang butang khusus kan kayak tuna yang pakai bahasanya. Enggak, dia kalau dia paham sebenarnya, kalau si Hafiz ini paham dia sebenarnya. Cuma memang penyampaian bahasa dia aja. Penyampaian bahasa dia. Kita yang kesulitan. Berarti dia bisa menangkap bahasa kita sendiri yang kesulitan untuk menangkap bahasa dia. Pak Emon sudah banyak melakukan cara-cara untuk supaya bisalah komunikasi ini bisa berjalan dengan lancar. Sudah pernah berbagai cara. Apa saja yang sudah Pak Emon lakukan? Ya kalau usahanya udah sering sih, cuma kembali saya mikir kalau saya fokuskan dia saja, saya damping kasih anak-anak yang lain gitu. Udah pernah, memang si Hafiz ini dikasih perhatian lebih, didekati, dibimbing terus. Dia memang semangat juga gitu kan. Untuk bahasanya itu dia kalau siap pelan-pelan kan dia mulai paham, dan dia responnya juga jelas juga apa yang disampaikannya. Nah, cuma kasihan yang anak yang lain gitu, bisa ketinggalan jadinya gitu. Jadi permasalahannya di waktu ya. Nah, jadi sehingga kalau memang waktu, kalau memang fokus ke si Hafiznya, sehingga terbengkalai ke anak-anak yang lain gitu ya. Orang-orang yang dulu di situ apa nggak bisa dibalikkan lagi gitu loh. Maksudnya gini, dipanggil lagi mereka untuk membantu di situ. Orang-orang dulu yang bertugas di situ membantu untuk anak-anak kebutuhan khusus, apa nggak bisa lagi ditarik kembali gitu. Pihak sekolah kesulitan dengan untuk pembayaran honoriumnya, kemungkinan seperti itu sih. Mungkin yang itulah yang Pak Iwan bilang, pemangku kepentingan itu dia mungkin ya, saya nggak ini juga sih, mungkin dia yakin nanti bisa berlalu, dia akan berlalu dengan sendirinya. Kalau saya lihat ya berlalu, cuma saya kasihan ke anaknya gitu. Berlalu cuma yang tinggal itu nggak ada dapat sama anak. Berarti istilahnya belajar nggak belajar lah Jay. Iya, dia datang sekolah rajin, dia bermain. Cuma memang ya itu tetap kalau untuk dinilai memang di bawah rata-rata dari anak pada umumnya. Nggak bisa juga melihat nilai. Ada di suatu situasi dia tuh merasa komunikasi dengan Pak Emon itu jumpa pas gitu. Kalau dia lagi mood, saya pun lagi mood, itu bisa. Memang saya pegang anak itu, saya suruh ngomong pelan-pelan, paham gitu dia. Saya pun paham juga gitu. Ngomong pelan-pelan, ya kembali ke itu. Siapa langsung ngomong, yang anak ini nggak terlayani juga anak yang kawannya. Jam berapa menit untuk saat di kelas itu Pak Emon ngajar?
Di kelas kami biasanya karena 3 jam, 1 jam kami di kelas, 2 jam kami di luar. 2 jam di luar. Ketika di luar reaksi dia seperti apa? Senang deh kalau di luar tuh udah main-main tuh udah senang. Cuma pas dia ngomong dia mau ini kan, cuma nggak jelas yang disampaikan. Wih gitu ya kan. Iya, itu lari dia tuh. Dengan instruksi PMon dengan materi nyambung. Cuma yang ditanya itu saya nggak tahu apa yang ditanya ya itu. Kalau bermain, tapi yang pengalaman yang takut saya itu memang pas waktu kegiatan praktek rolling depan atau berguling ke depan itu. Sedang ngomong baik, nyata kepala dihantuin ke mata tuh. Buk. Yang nyampe kan harus tengkuk nih, yang sampai duluan, kepalanya yang nyampe. Tapi kalau kita ngomong dia paham, masih mungkin kayaknya dia tahu yang dikeluarkannya itu nggak ngerti gitu. Maksud saya kalau memang paham dia dengan instruksi kita dan dia juga mengerti apa keinginan tujuan pembelajaran kita, berarti kan kita tinggal bisa melihat bukan penilaiannya bukan pada nilai akhir, tapi kita lihat pada prosesnya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat bisa dijalankan dua solusi lah gitu. Yang bisa kita petik pada hari ini. Yang pertama mungkin bisa berdiskusi dengan pemangku kepentingan bila perlu sekolah mungkin permasalahan biaya, kepala sekolah melanjutkan kepada dinas terkait. Ya kan, supaya bisa menambahkan tenaga lah di situ karena kalau PMon katakan tadi untuk tiap tingkatan tuh ada beberapa orang ya, supaya bisa mendapatkan haknya lah kalau kita bilang. Kemudian kalau untuk di permasalahan di PMon sendiri halo. Kenapa nih? Tutup tadi. Oke. Lanjut. Jadi yang pertama diskusi dengan pemangku adat dulu ya, pemangku kepentingan di sekolah ya. Kepentingan di sekolah. Yang kedua Pak, PMon pandai membagi waktu ya. Kalau saya pikir komunikasi bisanya berjalan. Kalau tadi pelan-pelan PMon katakan, ya kan? Nah, kemudian malam juga bisa PMon konsep ketika mau menghadapi dia, seperti apa yang harus PMon laksanakan lah, atau seperti apa tindakan PMon kepada dia supaya bisa tercover dua-duanya. Anak yang yang normal bisa juga melaksanakan kegiatannya, dan dia juga bisa mendapatkan haknya gitu. Saya bisa mendapatkan. Gimana kira-kira kalau seperti itu PMon? Kayaknya ini bakal saya coba dulu ya Pak Iwan. Sepertinya benar, kayak yang lebih saya apain, yang saya tuju dulu yang solusi yang kedua lah, manajemen waktu itulah kan. Manajemen waktu. Kayaknya itulah yang saya saya prioritaskan itu, karena kalau misalnya udah diskusi dengan pemangku di sekolah tuh ya kita kan nunggu respons, sementara pengalamannya ya seperti itu gitu. Kita coba gitulah. Sip lah Pak Iwan. Jadi kapan kira-kira ini mulai PMon melaksanakan? Ya pastinya sebelum saya persiapkan lah setelah si habis ini, mudah-mudahan siap dan dapat solusi yang terbaik buat si habis juga teman-temannya. Terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan nggak ada kegiatan nih? Ya PMon, kita sudah di akhir pembicaraan ini. Jadi kira-kira apa yang PMon dapatkan dari pembicaraan kita tadi? Ya pastinya dari kekalutan saya tadi itu saya udah agak sedikit
udah menemukan solusi untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi di kelas. Mudah-mudahan apa yang Pak Iwan sampaikan, yang Pak Iwan sarankan, dua ini insya Allah ada perubahan. Semoga saja. Oke, Pak Emon, saya udah nggak sabar lagi untuk ketemu minggu depan. Setelah Pak Emon masuk di kelas mereka, saya pengen tahu hasilnya seperti apa tentang manajemen waktu Pak Emon, kemudian cara tindakan Pak Emon kepada Apis dan kepada teman-temannya. Ya Pak Emon, terima kasih. Oke, makasih Pak Iwan. Ya, sama-sama. Nanti kalau saya kasih informasi terus. Kapan perlu saya videokan nanti biar Pak Iwan bisa baca keadaannya realnya gimana gitu. Siap. Oke, Pak Iwan. Oke. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.